Kabar terkini, Danu jalani tes kebohongan kasus Subang. Apakah pelaku bisa mengelabui lie detektor? Ini penjelasannya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan kabar tentang kasus Subang. Jika sudah, mari kita simak videonya. Lagi-lagi nama Danu dalam kasus di Subang kembali jadi perbincangan. Dirinya diperiksa selama 2 hari oleh penyidik Polda Jabar, Senin dan Selasa, 6 dan tanggal 7 Desember tahun 2021. Sementara menurut YouTuber Anjas, ternyata Danu adalah saksi yang sering beberapa kali memberikan pernyataan kontroversial baik di media, bahkan mungkin dalam BAP. Antara lain disebutkan Anjas, dalam YouTube Ki Anom Danu mengaku saat keluar jam 3 pagi melihat ada orang di TKP. Namun beberapa lama kemudian, pernyataannya itu dibantah saat ditanya media massa. Juga ketika orang tua Danu diperiksa di Polres Subang, ia menyatakan saat peristiwa itu, anaknya Danu tidak keluar rumah, melainkan sedang tidur. Dugaan Anjas, kali ini tim penyidik membutuhkan kehadirannya secara fisik, karena Danu sering berikan pernyataan kontroversi yang inkonsisten, maka tim penyidik kembali periksa dengan intensif. Bisa jadi, Danu menjalani tes. Apakah itu tes psikologi atau kejiwaan atau tes kebohongan? Jadi bukan tentang BAP. Mungkin ada tapi tidak fundamental. Mungkin Danu sedang melakukan tes psikologis atau tes kebohongan, ujar Anjas pada kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Sementara pakar telematika dan informatika Roy Suryo pernah beberapa hari yang lalu mengatakan, penggunaan alat tes kebohongan pada kasus itu sudah benar. Mungkin, kata Roy Suryo, perlu dilakukan lagi pada subjek-subjek yang terkait dengan kasus di Subang lainnya. Menurut Roy Suryo, berdasar dari pengalamannya, beberapa orang yang memang pandai berakting, menguasai seni peran dan emosi saat dipindai dengan sensor-sensor lie detektor, mereka bisa mengelabui alat tes kebohongan ini. Harus lie detektor yang canggih, bukan yang hanya mengandalkan sensor nadi saja, kata Roy Suryo ketika itu. Menurut Roy Suryo, sebab itu belum terungkapnya kasus di Subang. Mungkin pelaku sudah sangat profesional dan mengerti tahapan-tahapan penyidikan, jelas Roy Suryo. Bahkan tidak mungkin pelaku berasal dari oknum disersi aparat tertentu. Dia mengerti tentang ilmu daktiloskopi termasuk cara-cara menghilangkannya di TKP. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.